Oke, selamat pagi aja ya teman-teman ya. Di sini saya dari Lasercom. Nah, saya sendiri namanya Arif, sedangkan yang sedang ada di depan kamera itu namanya Mas Mono, dia sebagai eksekutor. Di sini kita coba belajar memahami yang namanya penggunaan power supply ya. Sebagai contoh, kita ambil sebuah sampel mesin konslet. Nah, yang dimaksud konslet itu seperti apa di power supply itu? Nah, supaya teman-teman nggak rancu dalam mengartikannya, kita lanjut ke video suntik tegangannya untuk mengetahui konslet itu seperti apa. Oke, lanjut Mas Mono. Ini, nah itu ya teman-teman ya. Ketika tegangan masuk, itu ground apa? Ground ya mana? Plusnya ya Mas Mono. Oke, tahan, tahan Mas Mono. Nah, off, tahan, lepas. Oke, tadi kita lihat ketika tegangan kita berikan pada jalur baterai, ya, pada jalur baterai atau kibat atau jalur positifnya baterai, di sini kita dapati nilai yang terdapat pada power supply itu menunjukkan konsumsi arus yang melonjak hingga 5 ampere. Ya, teman-teman ya. Sedangkan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, untuk display voltase itu juga akan mengalami penurunan yang tadinya kita set awal di 4 volt, maka dia berubah menjadi 2 volt tadi ya teman-teman. Coba kita ulangi Mas. Pas. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita bisa asumsikan bahwa mesin handphone ini mengalami konsleting ya teman-teman. Dikarenakan ketika tegangan masuk ke dalam sirkuit elektronik mesin ini, tegangan tersebut mengalami kebocoran yang ditandai dengan konsumsi arus yang berlebih. Karena yang seharusnya itu seperti ini normal, tidak ada respon atau belum bergerak sama sekali si tampilan ampernya ini atau kurannya ini. Nah, solusinya apa dan gimana cara pakai power supply-nya supaya alat kita juga nggak gampang rusak ya teman-teman. Jadi solusinya kita tinggal mengurangi tegangan ini, tegangan drop voltage yang ada di power supply ini ke angka 1,8 atau 1,7 volt. Kita ambil batas aman, yaitu rumusnya angka drop voltage kita kurangi sebesar 0,3 volt. Ini kita setting drop voltage 0 jadi 1,7 teman-teman. Oke, lalu kita coba suntik ulang, maka kita akan dapati bahwa nilai voltase nah, ini tidak akan ngedrop lagi dan lampu protek juga nggak akan menyala ya, teman-teman. Oke, selesai Mas Mono. Nah, kenapa kok kita lakukan hal seperti ini? Dikarenakan ketika si power supply mendapatkan beban arus yang maksimal, maka semua sistem yang ada pada bagian power supply ini akan mengalami overheating, yang dimana itu mengakibatkan power supply kita mudah rusak atau mungkin teman-teman ada yang suka mengeluhkan power supply saya kok baru pakai 2 bulan, 3 bulan atau bahkan setahun udah nggak beres ya. Nah, itu penyebabnya karena kita belum paham cara penggunaannya dengan tepat ya teman-teman. Jadi jangan sampai power supply kita itu mengalami kelebihan beban arus ya. Karena ketika itu terjadi maka semua komponen yang ada di dalamnya akan menjadi terbakar. Nah, di sini untuk standar power supply yang saya gunakan, saya biasa menggunakan merek ini ya, lumayan awet ini, dengan batasan arus maksimal 5 ampere. Saya belum bisa rekomendasikan 10 ampere dikarenakan
Untuk 5 ampere saja sudah lebih dari cukup buat saya, teman-teman. Karena kalau misalnya jalur tersebut di data skemanya kalau kita perhatikan itu rata-rata konsumsi arus atau arus maksimal yang bisa hadir pada satu jalur itu rata-rata ya teman-teman, itu berada di angka 3,5 ampere. Sedangkan kalau power supply-nya 10 ampere dan misal di jalur 3,5 ampere itu mengalami short berlebih, short full gitu ya kira-kira seperti itu, maka efek selanjutnya adalah arus yang berasal dari power supply akan membakar benang-benang jalur pada mesin handphonenya, yang efeknya selanjutnya akan menambah kerusakan, bukannya malah nambah bener handphonenya, tapi malah nambah rusak mesin handphonenya ya teman-teman. Jadi untuk power supply saya sendiri cukup menyarankan di angka 5 ampere untuk saat ini. Kedepannya kita nggak tahu bakal seperti apa, tapi untuk saat ini masih dalam batas 5 ampere ya teman-teman. Dan untuk kemungkinan mungkin ke depan juga bisa butuh 10 ampere, tapi harus ada syarat yang masuk akal ya untuk menggunakan hal itu. Oke, untuk apa namanya, untuk pertanyaan-pertanyaan seputar power supply dalam penggunaan suntik tegangan, nanti teman-teman bisa tanya melalui kolom komentar. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.